Kalau soal gajah Adam itu cuma lucu-lucuan. Kok lucu-lucuan? Tapi ada. Ada. Ini di sini, Pak. Gadaj Adam itu ada. Iya, kan? di sini nih. Gadaj Adam di sini. Iya. Bisa dilihat Gadaj Adam. Jadi di sini. Cuman saya balik lagi ya, Pak. Iya. Ini bukan poin utama saya. Yang poin utama saya adalah kenapa hurufnya bisa muncul. Iya. Kayak gitu. Kok bisa begitu gitu ya? Iya, kok bisa begini? Ini udah bukan source-nya Dian Sandi dong. Kalau misalkan kita ngelihat secara kasat mata aja, wah ini udah jelas banget tuh Universitas Gadjah Mada di situ. Ini oh iya udah kelihatan ya. Iya, ini embossnya udah kelihatan nih sebelum diproses programming. Iya. Apalagi pas diproses programming makin kelihatan. Tentu orang penasaran ya. Kok Anda bisa mengatakan bahwa diduga, terserah kata-kata Anda, diduga bahwa dokumen Dian Sandi itu sudah diedit oleh Rismond ketika dia menampilkannya di Rakyat Bersuara kemarin. Coba sebutkan alasan Anda mengatakan bahwa itu dokumen yang sudah diedit dari Dian Sandi. Oke. Silakan. Sebanyak-banyaknya 1, 2, 3 biar orang mencatat. Oke. Ya. Pertama disclaimer dulu ya, Pak. Oke, disclaimer. Okay. Sebenarnya di sini yang pertama menemukan si Gadaj Adam itu kan saya. Tapi itu sebenarnya cuma buat lelucon aja sebenarnya. Kayak cuma buat clickbait di dalam konten saya gitu. Yeah. Nah, saya tuh sebenarnya nggak tahu apakah memang itu disengaja atau enggak. Itu kan. Jadi nggak tahu nih, mungkin ada security atau apa gitu kan. Yeah. Tapi yang paling penting adalah di dalam sebuah citra. Yeah. Nah, ada satu objek dan objek itu memiliki garis tepi. Ya. Garis tepi. Sorry, saya klarifikasi. Ya. Gadaj Adam itu ada atau enggak? Ada. Tapi saya nggak tahu apakah itu hasil AI atau hasil memang itu aslinya kayak gitu. Saya di situ benar-benar nggak ngeluarin statement apa-apa. Yang saya pengen tekanin adalah. Oke, sorry, itu ada ya? Itu ada. Ada ya. aja. Tapi ada. apakah kemudian AI-nya keliru? Apakah UGM-nya keliru? Anda tidak mengeluarkan statement apa-apa? Nggak mengeluarkan statement itu. Yang penting ada itu. Yang penting itu ada dan itu sudah lucu menurut saya. Oh, iya, Jadi okay. Saya tampilkan di video saya gitu. Yeah. Nah, sementara itu fokus utamanya adalah algoritma yang dipresentasikan oleh Pak Rismond. Yang Pak Rismond bilangnya itu ini bisa dicoba semua orang kayak gitu. Nah, karena alasan itu maka saya nyobalah algoritma itu. Saya benar-benar menyamakan algoritmanya dengan apa yang ditampilkan oleh Pak Rismond. Nah, ternyata boleh di-share. Gak usah bilang Pak Rismond aja. Ya. Karena ini kayak jurnalistik biasanya egaliter. Sebenarnya saya lebih ini sih Pak, kayak respect aja. Kan dulu pernah bareng, tapi karena Oke. It's up to you. Gak apa-apa. Oke. Ini sudah ditampilkan. Oke. Sabar ya sobat era sekalian karena pengen ditampilkan ya kita tampilkan karena ini live soalnya bukan tapi nanti versi yang tidak live-nya kita akan tampilkan biar lebih baik lagi. Oke, silakan. Oke. Di sini sudah kelihatan ya Pak. Di sini Pak Rismond nge-share tentang algoritma matematiknya dan implementasinya di dalam coding. Tapi di sini jujur ada yang kurang Pak, yaitu function divergence yang di sini self divergence dan self Poisson solve ya di situ. Nah, Poisson solve itu nggak ditampilkan oleh Pak Rismond, padahal itu adalah rumus intinya kayak gitu. Jadi ini kayak cuman pemanggilan fungsi di dalam divergence dan Poisson solve ini. Oke.
karena ini untuk orang awam ya, saya berusaha memotong Anda. Jangan marah ya saudara sekalian. Rumus intinya justru tidak ditampilkan tadi kan? Ya, functionnya. Function intinya. Bukan intinya sih, lebih sebagian function yang penting. Oh, ya. Sebagian function yang penting tidak ditampilkan oleh Rismond. Ya. Pertanyaannya, menurut pengetahuan Anda, mengapa? Saya lebih ke sebenarnya lebih ke nggak peduli. Memang mungkin keterbatasan gambar ya. Nah, tapi kan ada perhitungan matematis di sini. Nah, saya juga bisa mengimplementasikan itu dari untuk pemanggilan fungsi ini. Seperti itu. Jadi dan di sini itu secara orang awamnya ya Pak. Yeah. Ini kan ada dua pembagian gitu kan. Pokoknya ada yang dibagi-bagi. Nah, itu kita mengimajinasikannya tuh gini. Pixel itu kayak kontrasnya digelapin. Pokoknya kayak tone mappingnya yang kayak ditampilkan oleh Pak Joshua Sinambela dulu. Itu hampir mirip kayak gitu. Nah, terus dia dipisah-pisah per per pixelnya, terus dihitung dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, terus dari bawah ke atas. Lalu itu kan tadi di bagian pertama dipisah-pisah itu kan. Nah, di bagian kedua itu digabungin lagi. Nah, ini yang Poisson solve itu. Seperti itu. Nah, akhirnya dapatlah rumus atau coding atau algoritma ini. Di situ yang saya sangat-sangat pertanyakan, tidak ada penambahan pixel atau enhance pixel. Nah, yang bisa dikatakan bahwa ini sebenarnya tidak mengubah terlalu jauh source aslinya dari ini dari Dian Sandi. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa muncul watermark, huruf garis tepi yang sangat jelas gitu. Itu kan seperti sulap gitu ya Pak. Sementara kita harus logika gitu. Di dalam matematika itu harus akuntabilitasnya kelihatan. Preservation of equality gitu. Persamaan dari sebuah sama dengan ketika prosesnya itu bahannya itu nggak sama dengan output, itu berarti kan ada something's wrong gitu di situ. Nah, maka saya mencoba untuk mengimplementasikan dengan coding saya sendiri kayak gitu. Jadi ini benar-benar dari Pak Rismond semua. Ini bisa dilihat gradient domain ya katanya. Oke, saya coba running di sini. Load image. Screenshot. Download. Sebentar Pak, saya cari source dari Dian Sandi. Ini source asli dari Dian Sandi. Oke, kita menunggu prosesnya. Oke, bisa dilihat ya di sini. Nah, ini teknik yang sama yang digunakan oleh Pak Rismond untuk menampilkan gambar dari ijazah dari Dian Sandi ini. Bisa dilihat di sini untuk gelap terangnya itu mirip ya Pak. Untuk gelap terangnya mirip sama kayak yang punyanya Pak Rismond. Tapi di sini bisa dilihat kalau misalnya kita zoom, itu hurufnya itu nggak kelihatan atau hancur. Jadi memang garis tepi dari huruf watermarknya itu sebenarnya harusnya udah nggak ada gitu, udah rusak gitu. Nah, di sini saya agak curiga sebenarnya. Kok bisa ya dengan algoritma yang cuman memainkan cahaya bisa memunculkan pixel menjadi HD kayak gitu. Jadi saya sebenarnya pengen tanya banget ke Pak Rismond, function yang buat enhance pixelnya itu mana kayak gitu. Apakah dia benar-benar memakai kaidah forensik atau memakai editing kayak gitu. Udah menghilangkan source aslinya, padahal beliau ngomongnya itu ini source asli dari Dian Sandi dan bisa direpetisi. Ketika saya repetisi hasilnya berbeda kayak gitu. Seperti itu Pak. Jadi intinya adalah yang ingin Anda katakan kan pada penelitian yang lama dia tidak menemukan watermark, ya kan? Pada penelitian sebelum tanggal 11 Maret lah, sebelum dia minta RJ. Dan sebagai peneliti profesional yang bergelar doktor katakanlah kan dari Yamaguchi University, ya saya juga bertanya-tanya, kok bisa selalai itu? Dulu tidak menemukan watermark, sekarang menemukan watermark hanya dengan
apa tadi? Kira-kira dengan pencahayaan atau apa gitu ya? Tone mapping lah. Oke, Gradient domain bilangnya dia, Ya, tapi dengan- sama aja tone mapping. Ya, tone mapping, gradient domain, kita yang saya sendiri nggak paham sebenarnya. Tetapi intinya adalah bagi mata orang awam kayak saya, ya, dan pakai logika saja. Loh, kalau Anda profesional, kan Anda harusnya lebih tahu dari siapapun bahwa di situ ada watermark. Masa Anda 11.000 triliun macam-macam dan lain sebagainya selama hampir setahun Anda ngata-ngatain dokumen itu adalah palsu, tiba-tiba Anda berubah dengan mengatakan saya hilap, saya nggak tahu. Lalu ternyata setelah saya katakanlah tone mapping dan lain sebagainya, tiba-tiba muncullah simsalabim watermarknya. What? Nah itu sendiri kan kita kan sebagai orang awam kan bertanya-tanya kok bisa begitu gitu loh. Dengan mata telanjang kita lihat nggak ada watermarknya. Ya. Kalaupun ada tipis banget barangkali. Tipis banget. Sementara kita tahu bahwa yang namanya watermark itu di beberapa tempat tuh jelas banget. Jelas Di banget. fotokopi pun berkali-kali watermark kelihatan. Ya. Nah ini apa yang Anda temukan lebih lanjut sesungguhnya? Ya, sebenarnya dari dulu itu artefak watermark itu kelihatan tapi tipis banget, bener kata Bapak Oke, tadi. iya. Nah, sehingga kalau misalkan kita nggak nge-tweak image ini itu nggak bakal kelihatan. Nah, makanya yang tipis-tipis ini itu bisa dilihatin juga. Pas saya dulu menampilkan yang wavelet itu sebenarnya sudah ada artefak-artefak sangat samar dan itu mungkin diduga watermark gitu. Nah, kalau misalkan yang tone mapping ini itu bisa memaksa untuk memunculkan watermark yang sangat tipis ini kayak gitu. Tapi nggak sampai huruf-hurufnya gitu, Pak. Kayak cuman artefak cuil-cuilan gitu. Oke. Ya, intinya adalah gini. Intinya dulu ada artefak yang diduga watermark, yang diduga ya. Yang diduga. Kita nggak tahu apakah itu watermark betul Iya, atau benar. bintilan-bintilan Iya. apa gitu kan. Dan cuma yang jadi masalah adalah dokumen Dian Sandi itu menurut Anda dipotret. Sehingga Dokumen sangat jelas ini potret. potret. Ya. Pertanyaan saya, kalau ini dokumen asli dan ada watermarknya, lalu dipotret, masa nggak kelihatan watermarknya? Nah, itu kita kalau misalkan berbicara tentang fisika itu kan apapun bisa terjadi kalau misalkan itu secara logika. Mungkin ya Pak, mungkin ada cahaya yang sangat terang yang menerangi itu sehingga watermarknya kalah. Bisa jadi kayak gitu. Tapi bisa jadi juga memang ya tipis aja gitu watermarknya, nggak setebal yang kertas lain gitu kan. Kita nggak tahu kan kemungkinan yang ada kayak gitu. Oke. Yang jadi Anda masalahkan itu adalah yang tadinya tipis dan kita tidak tahu apa watermark atau bukan, tiba-tiba jadi jelas. Jadi sangat jelas. Sangat jelas, Ya. sangat terang. Ya. Dan dalam keterangan tersebut ada tertulis Gajah Adam. Gadaj Adam. Ya. Ya. Nah ini yang kemudian menjadi persoalannya. Kita dan itu yang Anda sampaikan. Tapi ketika Anda bicara tentang garis tepi tadi, yang tidak sama dengan source aslinya, kenapa garis tepi di Richmond itu tegas, lebih tegas? Garis tepi itu kita ngambilnya edge di dalam sebuah citra ya Pak. Iya. Jadi misalkan contohnya gambar tangan. Iya. Anggap aja tangan ini sama background itu kan ada garis tepi itu kan untuk pembatas antara background dan tangan. Nah di huruf itu pun sama. Kalau misalnya huruf itu pasti A sama background itu kelihatan jelas. Sementara source-nya Dian Sandi itu sangat rusak garis tepi hurufnya. Oh garis tepi huruf ya? Ya garis tepi hurufnya. Garis tepi huruf yang diduga banyak hasil editan itu kelopak-kelopak. Nah tapi di Richmond garis tepi itu jadi tegas. Jadi tegas dan jelas. Nah ini yang diduga kemudian dokumen Dian Sandi diedit gitu atau bagaimana? Iya diduga seperti itu. Kecuali memang Pak Richmond bisa menampilkan functionnya, saya langsung bisa meralat gitu dan bisa diuji coba juga ya Pak. Saya bisa mencoba dan ternyata hurufnya itu jadi jelas. Itu menurut saya algoritma yang sangat keren kalau misalkan bisa gitu. Itu apalagi kalau misalkan itu bisa dipakai kalau misalkan ada CCTV yang mukanya nggak jelas tiba-tiba jadi jelas tanpa AI gitu. Bahaya juga kalau misalkan kita pakai AI. Kalau misalkan kayak kasusnya Andri Yunus kemarin kan beredar foto AI yang foto CCTV-nya di enhance sama AI. Nah itu beda orang jadinya. Jadi berbahaya kalau misalkan kita nggak tahu penempatan itu. Nah menurut Anda
ketika dia mengenhance so-called watermark itu yang bintik-bintik itu menggunakan apa? AI juga? Kalau saya lihat lebih ke Photoshop sih Pak. Photoshop. Ya. Oke. Tapi intinya Anda mengatakan dia melakukan editing lah gitu ya untuk menampilkan citra diduga, itu. Ya, Diduga itu melakukan editing. Kecuali memang ya sebenarnya begini. Kan saya ingin mengatakan bahwa ini kan ilmu pengetahuan ya. Tolong kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Bisa jadi topi merah benar, bisa jadi Rismond yang benar kan benar, gitu. Ya. Tapi yang paling penting adalah adu data dan adu argumentasi yang benar gitu. Dan selain itu juga motivasi sesungguhnya kan. Kita lihat misalnya Rismond sudah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Dan dia tidak menemukan watermark yang ceto welo-welo gitu. Tiba-tiba sekarang menemukan watermark yang jelas tegas. Apalagi emboss. Apalagi emboss gitu. How come yang dulu kita nggak pernah lihat emboss tiba-tiba ada emboss yang tegas dan jelas. Nah itu persoalannya kan, ada perbedaan dokumen yang sangat signifikan. Nah maksud saya gini, kan kadang-kadang kita sama orang-orang yang merasa paling tahu ya kan. Kan kalau Rismond kan begitu kan. Belajar nggak dengan image processing begini, ini sekolah ada kelasnya nggak macam-macam. Ya kita nggak penting kelas, tapi kita bicara tentang kejujuran dan logika. Kalau sudah tidak jujur dan tidak logis, ya mau canggih apapun Anda menjelaskan, orang nggak akan percaya kan begitu. Nah sekarang, kira-kira yang telak dari kesalahan Rismond itu apa? Memunculkan hurufnya. Huruf watermark itu? Ya, itu sangat telak. Itu sangat telak? Ya, karena source aslinya nggak kayak gitu. Source aslinya nggak kayak gitu? Iya. Gimana caranya dia tiba-tiba memunculkan dari yang tidak ada menjadi ada gitu maksudnya ya kan? Benar. Itu sebenarnya dari mata telanjang aja kalau misalkan kita lihat ya Pak yang di iNews itu. Salah satu kan Pak Rismond itu nampilin source asli sama source yang ininya muncul, hurufnya muncul gitu kan. Ternyata pas kalau dicek secara baik-baik itu sebelum diproses ke program udah ada ininya, udah ada hurufnya dan ada watermarknya kayak gitu. Maksudnya? Jadi oke. Ini nggak apa-apa ya, karena Pak Rismond itu udah nge-share ke Rakyat Bersuara dan saya mendapatkan ini dan itu sudah menjadi konsumsi publik. Iya. Jadi saya menampilkan di sini. Sebentar ya. Iya. Oke, di mana ya ini? Oke, bisa dilihat di sini. Nah, sebelum diproses program aja. Ini udah kelihatan Pak, emboss dan watermarknya udah jelas banget ini. Oke. Maksud Anda kok bisa begitu gitu ya? Iya, kok bisa begini? Ini udah bukan source-nya Dian Sandi dong. Kalau misalkan kita ngelihat secara kasat mata aja, wah ini udah jelas banget tuh Universitas Gadjah Mada di situ. Ini oh iya udah kelihatan ya? Iya, ini embossnya udah kelihatan nih sebelum diproses programming. Nah, apalagi pas diproses programming makin kelihatan karena dipaksa untuk dipaksa untuk muncul gitu. Nah kalau soal Gajah Adam itu cuma lucu-lucuan. Kok lucu-lucuan? Tapi ada. Ada. Ini di sini Pak. Gadaj Adam itu ada. Iya di sini nih. Gadaj Adam di sini. Iya. Bisa dilihat Gadaj Adam. Jadi di sini. Cuman saya balik lagi ya Pak. Ini bukan poin utama saya. Yang poin utama saya adalah kenapa hurufnya bisa muncul. Iya. Kayak gitu. Mungkin kalau yang Gadaj Adam bisa dijelaskan oleh yang lain gitu. Iya. Atau mungkin kalau misalkan ada dokumen buat anti plagiat bisa kasih kayak security juga. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli di situ dan saya lebih concern. Tapi begini ya, kalau kita bisa watermark itu kan dia satu tulisan yang diulang-ulangi dengan sebenarnya kan? Atau bisa berapa tulisan? Nah kalau itu bukan ranah saya Pak untuk menjelaskan itu. Karena soalnya Gadaj Adam ini cuma satu aja yang Anda temukan. Sejauh ini baru satu. Sejauh ini baru satu. Ya. Kan harusnya kalau misalnya kita katakan, saya juga nggak paham. Kita mau membentuk watermark dengan satu Gajah Mada. Mungkin tulisan Gajah Mada direplikasi banyak, satu baris, lalu di baris ke bawah terus begitu. Kan mestinya tidak ada yang jadi Gadaj Adam jadinya kan? Harusnya kayak gitu, Pak. Oke, jadi sobat Eros sekalian, untuk Gadaj Adam itu memang ada, tapi topi merah bukan itu yang ingin dijelaskannya lebih lanjut. Itu
dalam tanda kutip dia katanya untuk lucu-lucuan. Tapi jangan salah, lucu-lucuan itu ada barangnya, bukan nggak ada. Ya. Ini di sini. Gitu ada di situ ya. Jadi jangan bilang wah ini cuma lucu-lucuan, tapi ada barangnya. Iya. Nah, yang menarik adalah bahwa Anda ingin mengatakan sumber Dian Sandi dan sumber dia itu sudah beda. Sudah beda. Ini bisa dilihat di yang atas itu sebelum processing. Dan Pak Rismo juga nggak menjelaskan ya. Yang atas ini udah ada programming yang lain yang menjelaskan atau enggak. Soalnya yang kita lihat kan itu adalah threshold dari Poisson iteration, terus sama powernya, sama alpha, beta dan variabel-variabel yang lain gitu Pak. Dan itu semuanya lebih mengarah ke mainan kontrasnya kayak gitu. Oke, ini ada yang bilang juga itu kode dari Rismon ya kan, disalahkan watermarknya supaya terlihat palsu, sesungguhnya Rismon masih mendukung Troya. Wih, ngeri. Tapi sambil pakai emoji ketawa. Ini yang ditampilkan ini source Rismon atau source-nya Dian Sandi? Ini source-nya nih Bang Rismon, Pak Rismon. Oke, karena source-nya Rismon ini udah mulai kelihatan nih. Ini jelas banget Pak Gajah Mada. Iya, padahal ini kan pertama citra begini kan ya, dari laptop. Kalau tidak laptop harusnya lebih jelas lagi kan? Iya. Gitu. Dan punya Dian Sandi itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan secara punya Dian. Ya secara mata telanjang. Ya karena misalnya Mas Roy yang melakukan penelitian misalnya kan masa bisa lolos juga melihat watermark itu. Sementara kita dengan mata telanjang melihat source-nya Rismon kelihatan tuh. Iya. Ada ini. Nah, yang begini-begini ya itulah mungkin dibilang image processing macam-macam begitu mungkin ya. Ilmu kalau image processing itu lebih ke programmingnya Pak. Tapi ini lebih ke editing. Iya. Ya adalah pokoknya ilmu yang dia pahami itu adalah ilmu yang bisa mengedit ini. Bukan orang seperti saya tentunya ya. Bagaimana dengan embossnya itu? Sama Pak, di sini embossnya udah kelihatan dulu nih Pak sebelum diprogram. Sebelum dimasukkan ke dalam program. Anda mengatakan source-nya Dian Sandi sama source-nya Rismon berbeda, dan yang ditampilkan Rismon itu source yang dia buat dulu itu. Iya. Diduga dia buat dulu. Sebelum diproses dalam program dia. Oke. Jadi sudah beda source-nya gitu ya. Luar biasa.